Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Nafataris Bisatrio dari Rekayasa Perancangan Mekanik dengan NIM 40040225630059. Ya, saya dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan apa itu if dan else di pemrograman, praktikum algoritma dan pemrograman yang diampu oleh dosen Bapak Rofik Cahyo Prayogo STMT. Oke guys, kita kembali lagi di video selanjutnya, video ketiga ya guys ya. Kali ini kita akan membahas apa itu if dan else dalam pemrograman ya guys ya. Nah, yang if else ini seru ya guys ya, karena jujur aku di SMA udah pernah dapat materi ini, jadi adalah yang aku inget-inget dikit gitu lah guys ya. Jadi kalau di pelajari lagi juga masih ingat yang SMA dulu ya guys ya. Oke, kita langsung aja ke materinya. Apa itu if else dalam pemrograman? Jadi dalam pemrograman, struktur if else adalah alat untuk pengambilan keputusan atau kontrol aliran program yang memungkinkan program untuk mengeksekusi blok kode yang berbeda tergantung pada apakah sebuah kondisi bernilai benar, itu hasilnya nanti true atau salah, itu outputnya false. Jadi kalian ingat gak waktu kemarin kan di variabel ada 3 kan atau variabel operasi itu ada data integer, data string ya. Jadi ini terus data boolean ya, yang if else itu termasuk dalam boolean ini ya guys ya. Jadi if else singkat saja, if else itu sederhana guys. Jadi kayak misal kalian ada nih contoh misal ada 2 opsi, berarti semisal jika 50 sama dengan 50, maka nanti outputnya atau hasilnya nanti adalah true kayak gitu guys. Misal jika 49 terus sama dengan 50, itu kan harusnya 50 kan guys ya, tapi itu inputnya 49, jadi nanti outputnya false begitu ya guys ya. Nah, di sini if itu digunakan untuk mengecek kondisi dan menjalankan kode jika kondisi itu benar, itu kan kayak tadi. Sementara else menangani kasus ketika kondisi if tidak terpenuhi atau salah. Jadi else itu opsi yang lain ya guys ya, tidak cocok atau salah kayak seperti itu. Setelah itu sehingga program bisa memilih jalur eksekusi yang berbeda seperti itu guys. Jadi if else emang beda guys. Jadi misal if itu jika, else itu opsi yang lain ya gitu ya guys ya. Selanjutnya sedikit tambahan guys. Jadi aku kan tadi bilang boolean ya guys ya. Jadi boolean itu nilai biner yang benar maupun salah ya. Semisal nilai boolean true, ada 2, nilai boolean true sama nilai boolean false. Nah, itu jadinya if sama else kayak gitu, jika benar dan jika salah, seperti itu ya guys ya. Nah, cara kerja if else. Nah, di sini if atau jika, yaitu program pertama kali akan mengevaluasi sebuah kondisi, yaitu suatu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false, benar atau salah ya guys ya. Nah, ini aksi jika benar. Jadi aksi jika benar yaitu jika kondisi tersebut true, program akan mengeksekusi blok kode yang ada di bawah pernyataan if.
jika tidak atau else atau salah, tidak atau tidak cocok, itu kondisi pada if ternyata false, jadi salah guys, maka program akan melewati blok kode if dan menjalankan blok kode yang ada di bawah, yaitu else. Seperti itu guys ya. Misal kita itu ini ya, ini if, tapi misal kita program itu benar, berarti itu masih di if. Nah misal if itu salah atau false, itu nanti kelempar ke yang else. Seperti itu ya guys ya. Nah ini contohnya guys, contoh if else, yaitu semisal kondisi apakah suhu di atas 30 derajat celcius. Nah kalau benar suhu di atas itu 30 celcius, 30 derajat celcius, itu kalau benar ya guys ya, kalau di atas ya guys ya, jika true. Terus nanti program akan menjalankan aksi nyalakan AC ya, karena itu kenapa bisa nyalakan AC, karena inputan yang di awal tadi kan pertanyaannya apakah suhu di atas 30 derajat celcius. Jika true, misal kita input di suhu di atas, tuh nih suhu di atas 30 derajat celcius, maka programnya yaitu outputnya nyalakan AC. Seperti itu guys, karena panas kan, jadi dihidupin, karena suhunya tinggi dihidupin lah biar adem. Seperti itu. Nah jika false atau jika salah, itu misal kita masukin yang di bawah 30 derajat celcius atau tidak di atas 30 derajat celcius, itu program akan menjalankan aksi yang ada di blok else. Misal biarkan AC mati, jadi enggak gerah, enggak sumuk, enggak panas gitu guys ruangannya ya, kayak ginilah singkatnya. Misal ada program tuh, pertanyaannya apakah suhu di atas 30 derajat celcius. Nah kesimpulannya tuh jika benar atau if, jika di atas 30 derajat celcius kalian input itu, nanti outputnya yaitu nyalakan AC, karena kita input yang di atas 30 derajat celcius ya guys, itu if ya guys ya. Nah jika tidak atau false atau salah atau tidak di atas 30 derajat celcius yang di sini ya, itu masuknya ke else, ke blok yang else ya. Terus nanti misal kita print biarkan AC mati. Seperti itu guys, semoga bisa dipahami ya. Nah, contoh lainnya ini yang singkat saja. Jadi nah ini yang aku jelasin tadi kan guys, misal jika 50 atau if 50 sama dengan 50, nanti outputnya true atau benar, karena kuncinya ada di sini guys. Ini semisal udah ketentuannya dari sini, ini 50, kita masukin input nih if 50 sama dengan 50 kan sama kan, jadi saya berarti outputnya true. Nah misal yang di bawah dibandingkan yang di bawah itu ya 50 kan nih guys ya, terus ini 49, jadi kan salah kan, harusnya 50 kan. Nah jadi outputnya false. Seperti itu guys. Kalau enggak yang bawah ini misal not 49 sama dengan 50, itu berarti yang selain 50 ya guys ya, karena di sini ada not. Oke. Nah di sini 49, jadi outputnya true karena benar, karena ini tidak 50. Terus ini not 50 sama dengan 50, jadi outputnya false karena di sini ada not ya guys ya, kuncinya di sini karena di 50 misal if ini if, berarti sini true. Seperti itu guys contohnya, semoga kalian paham ya. Oke. Selanjutnya, nah mengapa if else itu penting, kenapa ya guys, kenapa banyak yang bertanya-tanya kan, mesti kenapa sih kita harus belajar if else, kenapa sih kita belajar pemrograman bla bla bla. Ya karena satu ya, udah pernah aku bahas juga kemarin, di pemrograman itu kita bisa banyak guys dari pemrograman, jadi kita bisa buat segala macam lah di pemrograman, bisa saling berkreasi. Nah di dalam pemrograman itu ada if else, bisa di Scratch, bisa di Python dan segalanya guys. Nah yang pertama ada
Fleksibilitas. Jadi if dan else itu memungkinkan program untuk merespons secara dinamis berdasarkan data atau input dari pengguna. Gimana ya? Jadi simple gitu lah fleksibilitas guys ya. Jadi program itu responnya itu dari data, dari inputan dari kita sebagai user atau pengguna, seperti itu guys. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Nah ini penting guys, pengambilan keputusan ya. Di pemrograman itu keputusan itu sangat penting ya, seperti decision itu guys, pengambilan keputusan itu. Oke. Jadi di sini if else itu menggambarkan logika pengambilan keputusan dalam kehidupan nyata ya, kayak jika hujan bawa payung, jika tidak perlu. Pakai logika ya guys ya, decision ini. Terus yang terakhir ada kontrol alur program ya. Jadi if else itu membantu mengarahkan eksekusi program ke bagian kode yang relevan dan membuat program itu jadi lebih efisien dan sesuai keinginan kita dan kebutuhan kita ya guys ya. Jadi bisa dikontrol lah langkah-langkah program tersebut ya, karena bisa mengarahkan dari awal sampai akhir, dari belum dieksekusi sampai ke eksekusi ya guys ya. Terus kode-kodenya yang efektif, terus programnya bisa simple, relevan, efisien, efektif kayak gitu ya, sesuai keinginan kita. Seperti itu guys, if dan else. Oke. Nah selanjutnya kita bakal coba di Scratch dan di Replit Python. Oke ya guys ya, mari kita coba. Oke guys, jadi kita buat Scratch ya guys, yang contoh if else. Jadi yang pertama kita kasih nama apa ya, project 1 seperti biasa. Setelah pertama kita kasih start ya guys ya, yang ada bendera hijau ya. Oke, yang kedua kita ke kontrol atau variabel, terus set. Nah kita pertama buat variabel atau ini dulu deh guys, ini dipinggirin dulu, kita taruh ini dulu say. Nah hello nya kasih nih yang paling mudah seperti tadi kan. Jadi semisal ini 50. Oke, ini hasilnya true kan guys. Nah semisal ini 49, jadi tuh hasilnya false karena sini programnya kondisinya itu harus 50 ya, if 50, tapi kita importnya 49, jadi hasilnya false. Seperti itu ya guys ya. Nah semisal D, kemarin 50,1 kita jalankan tuh, mau 0,10 titik 0,11 0,0 itu namanya beda ya, tetap beda guys, jadi hasilnya false. Itu ya guys ya. Sudah lagi misal ini set, ini kita taruh 100 lah ya, 1000 kebanyakan 100. Ini kan lambang lebih besar kan ya guys ya, jadi kondisinya kalau mau dapat pro kalian harus input
bilangan atau angka yang lebih besar dari 100 seperti ini guys. Misal kita 101, mari kita jalankan. Nah, tekan hasilnya tuh guys. Kita juga false ya. 0,1 tuh hasilnya false karena 0,1 itu lebih kecil dari 100. Oke, sama aja kayak gini guys. Hari ini gue keluarin dulu set. Nah, kalau ini 0,1 baru harusnya true ya guys ya. Mari kita lihat, mari kita jalankan. Tuh kan, true. Ini kan kalau ini false juga, kalau ini 100 juga. Mari kita jalankan. Bukan false karena 100 tidak karena 100 itu lebih besar dari 50 ya, sedangkan di sini hambanya lebih kecil ya guys ya, seperti itu guys. Nah, selanjutnya kita coba yang tadi yang menggunakan variabel ya guys ya. Jadi if else itu kan termasuk boolean, jadi hanya ada dua kondisi, yaitu benar, salah, atau true atau false ya guys ya. Nanti if else seperti itu. Sini kita pinggirin dulu. Nah, setelah itu kita buat variabel nyangkut. Kita buat variabel apa ya, misalnya jenis kelamin. Kelamin. Jangan jenis kelamin guys, susah. Jumlah siswa aja, jumlah siswa. Jumlah siswa. Siswa. Ya. Saat ini kita jumlah siswa seperti di kelas A ya guys ya. Ada 38 yang angkatan 25. Nah, kita setelah itu kasih say, say. Nah, ini taruh say. Setelah itu ya pakai ini aja deh guys yang udah jadi. Ya sama aja sih sebenarnya ya. Ini terus dimasukin sini. Cara. Nah, ini kita masukin variabel jumlah siswa. Nah, karena inputannya yang ini ya guys ya. Jadi ini jumlah siswa. Semisal jumlah siswanya ini 38. Atau kursi kelas ya, karena kan di kelas kan ada kursi tuh, misal jumlah siswanya atau kursi kelasnya 38, terus kan ini cuma 20. Nggak bisa diganti. 20. Maka apa yang terjadi? Kita ulang. Tuh, false. Karena tidak sesuai ya guys ya, karena ini kan pakai sama dengannya. Yang harusnya 38, ini 20. Nah, nanti menghasilkan output false seperti itu ya guys ya. Coba kita buat true 38 kayak gitu. Mari kita jalankan. Tuh, hasilnya true kan guys. Tuh kan, menyenangkan sekali kan if else. Sangat sederhana dan mudah kan.
Selanjutnya ya, if else itu pernyataan kondisional ya guys, jadi kondisional tergantung kondisi ya. Selanjutnya kita mau buat variabel yang lainnya. Jangan jumlah siswa tapi apa ya, tipe baju. Nah, sekarang kita tipe baju. Sedangkan di sini aku buat dua kondisional ya guys. Jadi ada tipe baju kaos sama polo atau hem. Kita ini buat kaos. Ini ganti luar biasa kan, baju. Nah, misal ini hem ya guys ya. Karena kedengarannya di sini kaos, ini hem. Apakah jawabannya true atau false? Mari kita lihat. Tuh, outputnya atau jawabannya atau outputnya ini false karena ya di sini itu kaos, sedangkan kita punya hem. Coba kita kaos, pasti true ya kan. Tuh kayak gitu guys, sederhana banget kan. Atau kalian bisa buat kayak gini. Bentar, ini fokusin dulu. Sini kalian ada di operators. Nah, or C. Taruh sini, terus sini. Ntar guys, ini aku hapus-hapusin dulu ya, biar gak bingung kalian. Nah, misal ini tipe baju set, terus ini hem. Kalian tahu hem kan? Kalau nggak tahu hem itu baju berkerah lah guys ya, sebutannya hem lah kita ya. Para mahasiswa mesti rata-rata kalau kuliah pada pakai hem kan guys ya, karena emang udah ketentuan ya guys ya, harus berbaju sopan ya, berpakaian sopan. Oke, ini baju apapun, coba ini ingin dulu deh. Mari kita lihat apa outputnya. Cekling, false. Jangan baju apapun, kita kaos. Nah, di sini kan tipe baju kaos, or atau hem ya guys ya. Mari kita tuh, di sini outputnya true karena kita inputnya itu kaos kan ya guys ya. Terus di programnya atau di kondisinya kita taruh kaos atau hem, jadi kalian bisa dua-duanya guys. Misal kita taruh celana juga.
Tuh, outputnya false karena di sini kita di program kita atau di kondisi kita cuman program kaos sama hem ya guys ya. Kalian udah paham kan? Jadi misal kita input celana, sedangkan di sini tidak ada celana, makanya hasilnya false karena ya gitu, karena nggak ada celana di sini. Coba kita hem, tadi kan udah kaos. Nah, tuh hasilnya true guys. Itulah penggunaan or ya guys ya. Terus selain or itu ada lagi dan script. Rusut guys. Nah, ke sini. Nah, ini kalian bisa tahu kan bedanya atau sama dan itu ya kurang lebih sama, tapi maknanya beda guys. Ya ini coba kita kaos ya. Set to outputnya salah karena kalau dan itu harus dua-duanya ya guys ya, sedangkan ini cuman kaos ya. Coba kaos ini hand tuh false lagi outputnya karena kan dan guys, jadi kaos harus ada kaos sama hand, sedangkan ini satu doang seperti itu. Oke guys, kok dan kayak gitu guys. Nah, tadi udah or terus dan, sekarang kita not ya. Misal bentar, ini. Nah, not, kalau not di scratch itu berarti selain inputan ini guys ya. Oke, kalian paham gak sih? Ya udah, kita sama-sama belajar ya guys ya. Misal ini kaos ya, kok inputannya false bang, kenapa nggak true, kan ini kaos, kenapa bang ya. Sini aku jelasin kenapa kok ini jadi false sedangkan ini kaos dan kaos, karena di sini kita menggunakan kondisi not, yaitu not itu selain kaos, makanya kita inputnya kaos ya, inputnya kaos yang benar itu selain kaos, seperti itu. Coba kita celana tuh, coba lihat tuh kan guys, karena selain kaos, tau gak sih ya, paham kan? Coba kita tuh terus lagi kan kayak gitu guys. Semoga kalian paham ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke level selanjutnya. Kita menggunakan, bentar, ini aku sin dulu. Kita menggunakan if ya guys. Nah ini level, semisal kita menggunakan if, terus kita ini kuncinya level. Nah, tipe baju, kita menggunakan variabel tipe baju karena kita ini ya, terus ini ya, terus ini semisal
kaos. Setelah itu kita kasih ini, klik. Nah, jadi di sini program kita masih sama tipe baju ya, inputan kita kaos ya, kaos. Nah bang, apa sih say itu? Nah jadi say itu nanti misal kalian di kondisi kaos, nanti kalian bisa tuh, nanti di sini tulisannya bisa keluar ini, Anda memilih kaos ya. Kalau di Rapid atau di Python itu print lah biasanya ya. Nah ya guys, sedikit FYI for your information, kenapa aku rada bingung waktu Rapid dari video-video sebelumnya atau Scratch. Kalau Scratch sih emang aku masih sama belajar ya guys. Kalau Python Rapid, nah dulu aku SMA itu belajarnya di Google Colab guys, jadi yang langsung bisa kesimpan di drive itu sebenarnya sama, kalau kodenya juga sama, cuman ya mungkin kalau aku di web itu rada bingung ya guys ya. Web Rapid sebenarnya kalau udah coding, udah kode itu masukin kodenya, kalau blok-bloknya gitu, kok blok kan script ya, ya kode di Python itu sebenarnya sama guys ya, tapi emang aku di Rapid kurang cocok mungkin guys ya. Nggak apa-apa ya guys ya, kita sama-sama belajar. Oke, lanjut, mari kita tuh kan di sini outputnya Anda memilih kaos nih, tipe baju kaos, terus outputnya seperti ini guys. Nah selain itu kalian bisa taruh if di dalam if. Mana tuh, control Z, jangan lupa dikasih jeda guys, biar apa ya, biar ini tuh enggak langsung jeret gitu guys, jadi si kucing ini nunggu gitu. Kita kasih 3 juga. Nah ini kasih variabel lagi, tipe baju. Oh bentar, kasih itu dulu, operator sama dengan set. Suka orang ini guys, value guys, karena kita bisa berkreasi. Tadi apa, celana atau hem aja deh. Terus nih selebel, Anda tidak kaos atau tidak memilih kaos, atau tidak terdata gitu aja guys ya. Coba ini celana, nah di sini nggak bisa guys, nggak bisa keluar output karena di sini celana nggak ada di dua-dua ini guys ya. Coba kalau kita close tuh, kalau close Anda memilih kaos. Coba kalau kita hem, ntar ada yang salah ini guys.
Tuh. Oh, kayaknya tadi tunggu deh, bentar. Bentar, ulang ya guys. Sama aja sih. Ini nanti aja. Nah, itu kan guys, lihat sendiri outputnya tidak terdata. Atau jangan tidak terdata deh. Kasihan sih ya, nggak dianggap. Mengajak Anda memilih hand. Nah, tuh kalau kalian di sini inputnya hand, nanti kita outputnya ini print atau say ini. Jadi if itu ya seperti yang tadi aku katakan kondisionalnya guys ya. Jadi bisa ini. Misal kalian tidak memilih ini, berarti ini outputnya seperti itu guys ya. Selanjutnya apa lagi ya? Coba aku masih penasaran yang ini deh guys. Apakah bisa? Oh, panggil 1, 2, 3. Oh ya ya. Coba sekarang kita inputnya celana. Mari kita lihat bersama-sama teman-teman. Dia nggak bisa keluar outputnya karena di sini nggak ada celana. Nah sekarang aku mau ngasih tahu kalian penggunaan if else. Asik. Hari ini aku bawain guys, ya kelihatan guys. Tuh ini bisa dipindah ya? Oh ya bisa. Ini udah ke atas ini. Nah, tipe baju lagi. Di sini celana. Terus print atau say Anda memilih celana. Sedangkan kalau else else atau dia semuanya ini apa ya outputnya? Tidak ada opsi. Coba guys, aku kasih waktu. Wih, salah. Nah, coba ya guys. Nanti fokus dulu. Kita celana ya outputnya. Kelamaan kali ya namanya. Setelah aja dah. Udah salah ini. Coba kaos. Ya benar, namanya kaos. Coba hem. Ya benar. Coba celana.
guys, ada yang salah guys. Nah, itu yang aku maksud guys. Salah penempatan ya guys ya. Tadi if-nya aku taruh dalam. Jadi kayak gitu guys. Susah nih ya celana ya. Tuh kan outputnya celana ya guys ya. Ini celana, ini celana. Kita urut aja ya. Nilai yang pertama dia apa? Kaos. Kaos. Tuh, kaos kan karena udah ke input di sini di programnya. Ntar jangan langsung terus setelah itu apa ya, kaos kaki. Tuh, ini tidak ada opsi guys karena tidak ada di sini semua. Paham kan kalian? Paham lah, masa nggak paham sih. Hilang mangko hapus. Oke guys, jadi seperti itu. Kalau di script seperti itu if else nya. Terus aku akan kasih contoh yang lainnya. Kita taruh bawah saja buat lagi kita nggak bisa lah. Ntar kita atasin atasin, ini kasih nama apa ya, tipe baju dan jumlah siswa, kayak gitu aja guys. Nah setelah itu kita akan buat yang jumlah siswa, kasih contoh pada kalian ya biar kalian udah pada paham semua ya, mencerdaskan kita. Nah harus sampai aja lah. Oke, kita mencari set di sini. Nah, jumlah siswa. Terus pakai if ya guys, yang tadi if elif, pakai if dulu atau if else, sorry ngirim elif ya guys. Sama aja sih sebenarnya. Terus operators ini masukin variabel jumlah siswa. Nah, semisal ya di kelas itu ada 30 bangku, tapi siswanya ada 31. Apakah hasilnya teman-teman? Ulang dulu lah. Nggak bisa karena kenapa nggak bisa false atau true bang? Karena kita udah pakai if ya, kita belum pakai say atau print. Misal 20 jumlah atau kursi di kelas penuh. Nah seperti itu. Mari kita coba. Dua 9. Kok mau ya guys dia guys. Melek ini guys. Ini hapus dulu guys. Tapi sayang guys kalau hapus dulu. Nah, kayak gini.
karena sama dengan, oh iya maaf guys, aku blunder guys, maaf, karena di sini sama dengan ya. Nah ini jangan oke lah, tadi udah bener, kursi di kelas penuh. Nah tuh ya, ciling tuh, kita kasih program atau kondisi jumlah siswa 30 ya, misal di kelas ada 30 kursi, terus kita outputnya kursi di kelas penuh. Oke, kita pakai itu yang lain. Bentar, yang aku maksud tuh kayak ini guys. Bentar, aku mau berkreasi ya guys. Coba aku taruh ini gini, ini asik. Astagfirullahaladzim. Nah ini jumlah siswa. Coba apa yang terjadi? Oh benar. Iyalah, karena kan ini ada kayak gini ya. Kita jangan pakai ini dulu. Jangan pakai FLF dulu dah. Nanti dulu coba singkirin dulu. Hey, no, ini udah benar. Nah gini, kita kembali ke true false lagi, kita mengulang lagi guys. Semisal di jumlah siswa kelas A 30 orang, berarti apakah jumlah siswa itu kurang dari 50 atau jumlah siswa itu lebih dari 50 ya, atau ya guys, sekali lagi atau, coba kita pencet. Nah jawabannya atau outputnya true, karena di sini kita input 30. Nah 30 kan lebih kecil dari 50 ya guys. Di sini lebih besar dari 50, kenapa kok bisa nggak false? Nah karena balik lagi di sini pakai or ya guys ya, kecuali aku di sini menggunakan and. Coba ya biar kalian paham. Nah mari kita coba. Tuh bang, kok bisa false? Kenapa sih bang outputnya? Coba jelasin dong bang. Nah kenapa bisa false? Karena di sini kita inputnya 30. Nah bang, 30 kan lebih kecil dari 50. Kok jawabannya false? Nah yang aku jelasin tadi, di sini bukan or tapi and ya guys ya, ini and tuh. Jadi kalau and itu kalian harus dua-duanya ini ya. Kalau or salah satu, kalau nggak yang ini seperti itu. Kalau nggak kondisi yang ini kalau yang or ya guys ya. Nah kalau and itu salah satu. Coba deh kita buat 50. Loh bang kok tetap salah, padahal kan ini 50 ini variabelnya atau angkanya sama-sama loh, padahal ya, kalian harus berpikir ya guys ya, kalian menggunakan logika ya. Jadi di sini 50, di sini harus lebih kecil dari 50 dan lebih besar dari 50. Seperti itu, mudah sekali bukan ya guys ya. Jadi satu aja ya guys ya. Bentar, ini taruh sini. Wih tenggelam. Oh iya aku lupa guys, di sini kalian bisa klik kanan,
bisa add comment loh. Di sini semisal aku komen jumlah siswa. Anjay, keren banget bang, ada komennya bang, tuh bisa ditarik-tarik kayak gini, keren banget bang, kayak gitu guys. Tapi ini jangan dulu lah. Coba lagi. Kenapa kok bisa false bang? Ya, false. False. Ya, seperti itu ya guys ya. Oke guys, sekarang kita di repeat ya guys ya. Nah, contoh if else di repeat itu sifatnya inilah. Misal nah, aku remind ke kalian ya guys ya. Jadi kalau di Scratch itu sama dengannya 1. Kenapa? Kalau di print sama dengannya 2. Kenapa? Nah, bentar, nanti aku jelasin. Kita coba ini dulu. Tuh kan, if 50 nih, if itu sama dengannya 2 ya guys, ingat ya, di Python, di Rapid Python. Ini hasilnya true. Nah, kenapa sih bang kok sama dengannya harus 2? Nah, contoh aja kalian kayak gini, A sama dengan 2. Nah, kalau susah kalian masukin, nah kalau semisal sama dengannya 1 biasanya di Rapid atau di Python itu biasanya buat bocoran kayak gini guys, permisalan kayak gini ya, semisal A5 B 2 print A plus B. Nah, contohnya kayak gini guys. Kalian kalau sama dengannya 1, kalau di Rapid atau di Python itu buat kayak gini. Nah, makanya kalau itu makanya sama dengannya 2, beda kalau sama yang ini kan. Coba dah 40 sama dengan 40. Pasti beda guys. Oh, soalnya true karena benar sendiri ya. Kondisinya 40, kita inputnya 40. Itu salah sederhananya alif di if di Python seperti itu ya guys ya. Selain itu kalian juga bisa kayak gini, print oh, kita belum nyoba yang salah ya, yang false ya. Misal kita 23, apakah benar kawan-kawan? Mari kita lihat. Tuh jawabannya false guys. Ada sini 3. Udah paham semua kan? Ya seperti itulah. Ini buat aku buat throw dulu ya, biar enak liatnya. Tuh benar guys, iya kan. Nah, setelah itu aku akan memberitahu kalian. Tadi kan di Scratch ada not kan, udah aku kasih contoh kan. Nah di Python juga bisa guys di Rapid, tapi kalian kasih dalam kurung lagi biar
nggak bingung programnya guys. Misal 50 ini harusnya apa kawan-kawan jawabannya? Sorry salah ya, benar, harusnya false ya ini guys, yang bawah ya, yang atas mah true. Tuh 23 tuh false. Karena apa? Lupa ini 50 sama 50 sama, kenapa jawabannya false? Nah, balik lagi, ini ada dotnya guys, seperti itu, mudah sekali bukan? Ya coba deh, coba ya selain ya 23 bang, coba bang. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Tara, benar, true, jeng jeng jeng. Sekarang kita coba buat program yang ada di Scratch tadi. Tadi apa? Jumlah siswa. Jumlah siswa dulu ya bisa. Misal jumlah siswa ada 30. Terus 37. Kaos. Print. Jumlah siswa. Yuk, penasaran guys, ini isinya apa? Tuh kan, benar aja. Iya benar guys, benar 30 ya, benar kan? Kita langsung coba yang lebih susah lagi ya guys ya. Ntar ini coba buat tipe baju. Print jumlah siswa, aduh pencet, jumlah siswa sama dengan 30. Salah karena nggak ada kurang tutupnya ya, kena prank, semuanya kena prank ya. Tuh benar kan guys? Iya dong bang, kok bisa bener, gimana sih bang, kok abang keren banget. Iya, sekarang kita buat yang OR guys. Oke guys, selanjutnya yang tadi udah contoh Python if yang perbandingan itu 950 dan sebagainya. Nah sekarang aku kasih contoh nih, ini udah aku buatin biar cepat durasi videonya ya guys ya. Jadi misal di sini jumlah siswa seperti kayak yang di Scratch tadi ya guys ya, jumlah siswa 10, terus tipe bajunya kaos. Nah if jumlah siswa kurang sama dengan 50, jadi semisal inputannya kita kan masukkan ini ya. Nah
nanti jumlah siswa sama kurang sama dengan 50, nanti outputnya atau printnya outputnya atau hasilnya nanti akan keluar oke ya, ingat-ingat ya guys ya. Nah setelah itu tipe baju yaitu kaos inputannya. Nah if-nya tipe baju sama dengan hem print. Jika kita memilih hem, if the baju hem, maka kita outputnya print Anda memilih hem ya. Elif, jika kita memilih kaos, maka printnya outputnya hasilnya kita akan keluar Anda memilih kaos seperti itu ya guys ya. Nah di sini kita akan mencoba memasukkan inputan kaos. Nah di sini else itu apa sih bang? Kan udah dijelasin kan tadi. Jadi if else itu tergantung kondisi ya, dan ada banyak opsi. Nah di sini kondisinya kita kaos. Jadi kita harusnya outputnya seperti ini guys. Anda memilih kaos. Nah else itu jika kita tidak ada opsi di sini dan di sini ya guys. Jadi di luar nalar atau di luar benar-benar di luar program lah yang tidak masuk akal. Misal kita helm kayak gitu guys, nanti kayak pokoknya yang nggak ada di sini deh, nggak ada di program ini. Nah nanti printnya atau keluarnya tidak ditemukan helm seperti itu guys. Nah itu setelah kalian program if else ini, terus aku kasih print selesai, tandanya program itu selesai. Coba kita lihat hasilnya ya guys ya. Tuh tadi kan yang jumlah siswa kurang dari 50 ya, 10 ya guys ya. Ini hasilnya oke. Setelah itu kita akan memilih kaos ya guys ya. Tuh hasilnya Anda memilih kaos outputnya. Setelah itu selesai. Oke, coba aku ini ketik hem ya guys ya. Setelah itu mari kita cek. Tuh tergantung inputannya guys, atau tergantung kondisinya. Oke, di sini aku tadi memilih hem dan outputnya di sini Anda memilih hem seperti itu guys. Ya kan? Coba di sini aku input yang selain di sini ya, misal celana. Aku input selain yang di sini ya guys ya. Jadi tadi harusnya ini guys outputannya guys. Mari kita coba. Nah, benar kan? Oke, tidak ditemukan hem. Oh, aku juga bisa misal gini guys. Hem kan di sini aku programnya di sini kan hem sama kaos. Aku coba gini. Nah, biar lebih jelas. Ulang lagi. Tuh kan. Oke, tidak ditemukan hem dan kaos. Selesai. Karena kita inputannya tadi celana. Nah, seperti itu ya guys ya, mudah kan? Selanjutnya aku bakal jelasin ke kalian. Di pemrograman itu ada yang namanya flowchart. Apa sih bang flowchart itu? Kok nggak dijelasin tadi di depan? Ya sengaja guys aku dari di depan nggak menjelasin atau di PPT. Ya karena emang pengen gue taruh sini aja gitu kan, seperti itu. Jadi bang flowchart itu apa sih? Nah dalam pemrograman flowchart itu representasi visual atau diagram yang menunjukkan langkah-langkah, alur, dan keputusan untuk menyelesaikan suatu proses atau algoritma dalam program. Seperti itu guys. Jadi singkatnya itu diagram algoritma seperti itu guys. Jadi nanti di flowchart nanti kayak grafik itu guys, terus langkah-langkah, terus ada bentuknya.
jajar genjang, persegi panjang, oval, seperti itu guys. Nah, diagram ini menggunakan simbol-simbol standar yang dihubungkan oleh anak panah untuk menjelaskan logika program secara jelas dan ringkas. Ya, seperti tadi banyak bentuknya. Membantu programmer merencanakan, menganalisis, dan menemukan potensi masalah dalam kode program. Jadi, untuk memecahkan suatu masalah, untuk kita memutuskan keputusan atau decision itu, ya nanti ada di decision di dalam voucher itu, kita bisa menyelesaikannya dengan membuat flowchart ya guys ya, algoritma. Nah, ada manfaat dari dari flowchart sendiri ya guys ya. Yang pertama itu memvisualisasikan algoritma, yaitu menerjemahkan alur logika program yang kompleks menjadi bentuk grafis yang lebih mudah dipahami pengguna atau user. Yang kedua, perencanaan dan perancangan, yaitu membantu programmer merencanakan struktur dan alur kerja sebelum menulis kode. Ya, jadi sebelum kita menulis kode itu kita udah dirancang, udah ada rencana guys ya. Jadi kita buat flowchart dulu, bla 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 bla, terus kita tinggal masukin lah di Scratch, di Python, seperti itu guys. Jadi program itu lebih terarah lah guys ya, nggak amburadul. Yang ketiga, identifikasi masalah, yaitu mempermudah penemuan kesalahan atau kekurangan atau bug. Kalau misal di Python nih ada merah-merah di sini, terus nanti outputnya biasanya syntax error seperti itu guys. Ya, kita menghindari itu dengan membuat flowchart terlebih dahulu ya guys ya. Jadi nanti tahu ini soalnya di mana, langkah yang gimana, langkah yang pengambilan keputusan atau apa, decision atau apa, seperti itu guys. Dan terakhir, yang keempat ada komunikasi, yaitu menjadi alat komunikasi efektif antara anggota tim yang memungkinkan berbagai pihak untuk memahami alur proses program secara bersamaan. Misal kita membuat program Scratch atau Replit atau Python gitu ya guys ya. Sedangkan kita menjelaskan ke teman kita atau ke kita media presentasi gitu, menjelaskan langkah-langkah. Kan susah ya guys ya kalau kayak gini ya guys ya. Nah, kita membuat flowchart guys biar mudah. Jadi kita jelaskan lewat flowchartnya dulu, kita mau apa, kita implementasikanlah di Scratch atau di Python, seperti itu ya guys ya. Jadi komunikasinya gampang guys antara satu sama lain. Nah, yang terakhir ada dokumentasi, yaitu berfungsi sebagai dokumentasi yang jelas dan ringkas tentang cara kerja suatu program atau sistem. Nah, dokumentasi jadi bisalah disimpan di dalam history itu. Jadi misal kita mau program ya, buat flowchart dulu, cetak, ini flowchartnya, jelasin lah, terus ini gini bla bla bla, seperti itu ya guys ya. Tanpa lama-lama lagi, kita coba ke Draw.io, kita coba ke membuat flowchart ya guys ya. Oke guys, jadi kita udah di Draw.io. Jadi kita ya seperti yang aku bilang tadi, kita akan buat flowchart ya guys ya. Jadi pertama di flowchart itu di sini ada oval ya guys ya, yang menandakan itu start atau mulai. Terus kalian di sini ada persegi panjang ya. Persegi panjang itu untuk instruksi ke-1 pertama ya. Ya kalian bisa, ini aku buat cepet aja guys karena durasinya udah lama ya guys ya. Terus ini yang aku bilang tadi ada bentuk banyak, terus ada anak panah ya guys ya. Jadi semisal ini instruksi 1, instruksi 2, terus ini tipe baju. Nah ini inputannya, semisal tipe baju kaos, jika true itu nanti output Anda membeli kaos ya. Jika false, tipe baju hem ya. Jadi ini if kaos, terus ini elif kaos, elif jadi hem, seperti itu guys. Nah nanti kalau true Anda membeli hem. Terus lupa aku tambahin,
Nah ini kalau false nanti ke yang lain, seperti itu guys singkatnya. Sini kalian kalau mau buat, nah ini ellipse susah tadi sini, terus tinggal pencet 2 kali di sini text. Nah nanti kalian bisa ketik guys, jadi terus kalian bisa milih warna font, backgroundnya, terus ada stylenya juga tuh, style dari kotak-kotaknya ya guys ya seperti ini guys, namanya flowchart atau diagram alir ya guys ya. Nah selain itu juga kalian bisa save ya. Ini importannya kaos, Anda milih kaos, hem, Anda milih hem, gampang kan guys, cuma gitu doang. Kalau false yang lain kayak itu, ini sederhananya kayak itu guys. Oke ya, setelah itu kalian bisa save juga di Google Drive. Nah kasih aja contoh sederhana flowchart. Ya guys, bisa kalian save ini di akun Google Anda. Mudah kan guys? Kalian bisa login dulu guys ke Dry.io. Coba kita lihat. Apakah sudah tersave? Belum ada ya guys ya. Nah, kita tunggu, sabar. Sudah, harusnya udah sih guys. Nah ini apa? Mari kita buka. Sabar guys, tunggu guys, sabar. Tara, tuh kan. Nah kalian seperti yang di fungsi tadi, kalian kalau misal mau mempresentasikan kepada orang lain atau menjelaskan ke orang lain, kalian jelasin dari sini dulu. Mulai satu bla 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 bla. Terus kalian bisa implementasikan lewat Scratch dan Python ya guys ya.
Seperti itu guys, lebih mudah kan, efisiensi kan, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bakal buat aktivitas ya. Aku mau kasih contoh ke kalian yaitu kita dari buat flowchart terus ke Scratch ke Python. Oke, set. Oke guys, jadi kita sudah membuat kondisi aktivitas ya guys ya. Nah, jadi contohnya di sini, bentar, aku kasih. Nah, jadi variabelnya itu temperatur ya guys ya, float number. Nah, di sini kita disuruh cek temperatur. Jadi jika temperatur di bawah 20 derajat Celcius, turn the heater on ya, aktifkan heater ya. Terus jika temperatur di antara 20 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius, include oke ya. Terus if temperature is higher then ya di atas 25 derajat Celcius ya, aktifkan cooler ya guys ya. Jadi kita di sini yang pertama akan buat flowchart terlebih dahulu, terus kita implementasikan di Scratch dan Python ya guys ya. Oke, jadi kayak ini. Nah, sini kita yang seperti tadi kita start dulu guys. Setelah itu get a temperature. Nah, di sini oval ya guys ya, oval itu tanda start. Nah, di sini, nah ini, oh ya, aku lupa bilangin ke kalian tadi, ini kalian nggak usah manual gini-gini, nggak usah, tinggal pencet ini ada biru-biru, terus kalau mau kasih tulisan kayak gini tinggal klik 2 kayak gitu guys, klik 2 kali, sorry. Nah, di sini decisionnya temperatur di bawah 20 Celcius ya guys ya. Ya ini jika iya, ya ini ya, if iya, jika iya, turn the heater on ya. Di sini turn the heater on ya guys ya. Jadi aktifkan heater ya, pemanas ya guys ya. Jika tidak, kalian ke elif ya atau if yang lain, kondisi yang lain. Nah, jika temperatur di antara 20 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius, maka outputnya oke ya guys ya. Jadi di sini kita tulis atau ketik di bawah 20 ya, kurang dari 20, dan ini temperatur, dan kurang dari 25 derajat Celcius, seperti itu ya guys ya. Terus else atau elif ya, atau kondisi selanjutnya atau kondisi lainnya, jika temperatur di atas 25 derajat Celcius maka aktifkan cooler. Nah, oh ini bentar guys, stay guys, temperatur. Nah, di sini kan tadi temperatur, jika iya aktifkan pemanas ya, jika tidak maka ada ini, dua ini. Nah, jika temperatur di antara 20 dan 25, jika iya maka outputnya oke ya guys ya. Jika tidak, masih ada kondisi lain yaitu temperatur di atas 25. Ini tadi apa sih? Lebih tinggi ya, berarti di atas ya guys ya. Nah, maka hidupkan cooler, seperti itu guys. Nih, tuh. Maka ayo kita save dulu guys. Flowchart temperatur. Tunggu ya guys, sabar terlebih dahulu. Nah, udah disimpan, udah tersimpan. Setelah itu kita buat tadi di flowchart sudah ya guys ya. Tuh, udah clear. Setelah itu kita buat di Sketch. Nah, yang di Sketch sudah aku buat tadi. Semisal aku di sini contoh aja, misal temperaturnya 22,7. Jadi pertama kita ya seperti biasa guys, yang tadi udah aku ajarkan ya, ini harus. Terus setelah itu kalian taruh variabel di sini ya guys ya.
Terus kalian buat variabel dulu ya. Nah, temperatur. Di sini nanti input kalian. Terus kalian bisa taruh if else di sini. Setelah itu kalian ambil ke operators yang kurang dari ini. Jadi kalian yang di sini masukkan temperatur ya, variabel temperatur. Ya, terus diaturlah kalian ini. Terus setelah itu bawahnya kasih say turn the heater on. Kalau di Replit atau Python kan print kan guys biasanya kalau say gitu. Itu kondisi lainnya jika temperatur di atas 19,9 derajat dan temperatur kurang dari 25,1 derajat Celcius. Seperti itu guys, maka printnya atau outputnya atau say itu oke ya, seperti ini kan, sama kan guys. Jika salah atau lebih dari 25, maka turn the color on, seperti itu. Mari kita coba jalankan guys. Nah, di sini kenapa oke bang? Ya, karena di sini aku masukkan 22,7 derajat Celcius. Nah, 22,7 derajat Celcius kan di tengah-tengah di antara 19,9 dan 25,1 kan guys. Ya, maka outputnya oke ya guys ya. Gitu. Coba aku sini ketik 13,7 ya, coba. Tuh, outputnya turn the heater on ya, aktifkan heater. Ya, hidupkan heater ya guys ya, karena di sini aku masukkan 13,7. 13,7 sendiri ada kurang dari 20,0. Seperti itu ya guys ya. Coba sekarang aku buat 33 biar dingin, biar panas tuh. Kan kondisinya 33 panas. Nah, karena kita kepanasan, maka aktifkan cooler. Ya, turn the cooler on. Di sini 33 derajat, guys. Bayangin panas sepanas apa. Ya, di situ tidak di 33 itu tidak kurang dari 20 dan tidak di antara 19,9 dan 25,1. Jadi di atas ya guys ya. Jadi else guys. Ya, di atas 25 ya guys ya. Maka outputnya turn the cooler on ya. Atau aktifkan cooler. Seperti itu ya guys ya. Mari kita save dulu ini guys. Temperatur. Kita simpan sekalian ya guys ya. Nah, tersimpan. Nah, tadi flowchart sudah, Scratch juga barusan sudah. Sekarang ke Python ya guys ya. Nah, di sini juga aku sudah buat programnya biar gak lama ya durasinya guys. Jadi kalian di sini bisa input dulu nih temperatur. Ini aku kasih contoh 13 dulu guys. Nah, terus kalian bisa ketik ini if temperatur kurang dari 20 derajat, maka print turn the heater on. Sama kayak yang di flowchart ya guys ya nih. Tuh. Ya. Sama semua kita. Cuman beda implementasi aja. Flowchart itu buat ya ada implementasi flowchart, terus Scratch, terus di Python ya, di Replit. Setelah itu elif temperatur di antara temperatur lebih dari 20 dan temperatur kurang dari 25 ya guys ya. Maka print oke. Tuh sama kan? Nih sama dengan ini juga. Oke. Ya, setelah itu jika else atau opsi lainnya, kondisi lainnya, maka print turn the color on. Sama aja guys. Tuh, turn the color on. Else kan. Nah, ini nih. Oke. Mudah guys. Setelah itu mari kita coba jalankan programnya. Nah, hasilnya turn the heater on karena ya aktifkan pemanas ya guys, karena di sini dingin banget guys, 13,3 derajat Celcius. Coba di sini aku kasih 22,2. Ya, apa yang terjadi ya guys ya.
Hey, oke, aku reminder ke kalian nih guys. Di sini di Replit itu kalau koma itu titik guys. Sorry. Aku remind ke kalian ya. Kasih tahu kalian ya, biar tahu. Jawabannya oke, karena di sini aku taruh 22,2 atau 2 ya. Dimana 22 itu di antara 20 dan 25 ya guys ya, di tengah-tengah mereka. Begitu guys. Nah, selanjutnya aku coba berapa ya? Yang panas itu 35. Aduh, panas banget gila. 35,6. Mari kita jalankan. Tuh, turn the color on ya. Aktifkan pendingin. Ya, seperti itu guys. Udah sekali bukan? Dari kita dikasih kayak gini, soal kayak gini, kondisi kayak gini, aktivitas kayak gini ya. Kita kita implementasikan ke pertama kita buat flowchart dulu ya guys ya, ini. Set. Ya, tidak ya. Setelah itu kita buat implementasi ke Scratch ya guys ya. Nah, seperti ini berjalan dengan lancar dan ke Python. Seperti itu guys. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf dan dimaafkan ya guys ya. Semoga bermanfaat ilmunya bagi kalian. Ya, semoga nilai saya bagus ya Bapak Rofik. Mohon bantuannya, IP-nya bagus. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat. Dilancarkan rezekinya. Oke guys, yang di luar sana juga sehat-sehat, dilancarkan rezekinya. Cukup sekian dari saya penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.